Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menachem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu membahas tema-tema yang menarik bersama Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya malam ini kita masih meneruskan pembahasan yang kemarin. Seperti di awal kita sudah komitmen bahwa di bulan puasa ini kita khusus membahas soal Al-Quran, kemudian soal kenabian Nabi Muhammad, dan kemarin kita sudah pada topik pembahasan soal siapa itu Warokoh bin Naufal, pendeta pertama yang mengakui kenabian Nabi Muhammad. Nah, banyak orang di sana bertanya-tanya, apakah pendeta Warokoh bin Naufal itu sama dengan pendeta-pendeta yang ada di dunia kekristenan saat ini? Kita tahu Kristen ada beberapa denom, ada Katolik, ada Protestan. Bahkan belakangan sekarang lagi gencar muncul yaitu ajaran-ajaran Oneness. Bahkan dikatakan ada sebagian Kristen yang juga ada tidak mengakui ketuhanan Yesus. Nah, apakah pendeta Warokoh ini masuk sekte atau denom mana? Apakah denom yang mengakui Yesus itu adalah Tuhan, atau Warokoh ini masuk ke dalam kelompok yang tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan? Karena di Ortodoks sendiri memang ada beberapa cabang-cabang, ya, ada beberapa bagian-bagian apa itu denom-denom lain, dan ada kalanya di antara mereka juga sampai hari ini itu masih bingung menetapkan apakah Yesus itu Tuhan atau tidak. Nah, malam hari ini kita langsung bertanya soal ini ke Ustadz Menachem Ali. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Edi. Malam ini kita masih melanjutkan tema yang kita bahas pada pekan yang lalu. Ya. Kalau kita lihat apa yang sudah ditayangkan, berdasarkan paparan yang saya sampaikan pada hari Kamis pekan yang lalu, ada komentar-komentar. Sebetulnya tokoh yang bernama Warokoh bin Naufal itu berasal dari denominasi mana, atau sekte atau firqah apa. Karena kalau merujuk pada dokumen Islam, tidak ada informasi yang bisa dikatakan kompleks. Hanya informasi yang sifatnya singkat saja. Bahkan ada persoalan penting ketika kita baca kitab Sahih Bukhari ini, ada beberapa pemahaman yang keliru di antara sebagian kaum muslimin ketika memahami teks yang ditulis oleh Imam Bukhari. Saya coba untuk menelusuri ulang pembahasan kitab yang membahas mengenai satu kata kunci dalam bahasa Yunani dan sekaligus dalam bahasa Koptik yang kemudian diadopsi dalam bahasa Arab. Pak Edi pasti masih ingat kemarin apa yang dikatakan oleh Warokoh bin Naufal ketika mendapatkan penjabaran dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kemudian berkomentar. Apa komentar dari Warokoh bin Naufal? Dia mengatakan, hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Nah ini kan, saya mau tunjukkan teksnya. Di dalam kitab Sahih Bukhari ini ada nas yang berbunyi demikian. Hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Kalau kita lihat terjemahan, dan ini terjemahan hampir bisa dipastikan semua terjemahannya sama. Saya tidak tahu kenapa terjemahan sama dan terjemahan itu keliru. Kalau kita lihat di sini dikatakan, Warokoh berkata, inilah namus, kemudian dalam kurung, malaikat yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Ini terjemahan yang umum, yang muncul di sekitar kita dalam versi bahasa Indonesia. Tapi kalau kita lihat versi Arabnya, sebenarnya kurang tepat terjemahan seperti ini. Apalagi kalau dikaitkan dengan istilah kunci, yakni kata namus. Ini adalah kata kunci yang dipakai dalam kitab Sahih Bukhari. Pertama, Imam Bukhari itu hanya menukil
persis seperti apa yang disampaikan oleh para perawi hadis. Dan para perawi hadis melestarikan apa yang telah disampaikan oleh Waraqah bin Naufal dengan menggunakan kata kunci namus yang tidak diganti dengan istilah versi bahasa Arab. Dan kita lihat di sini, kalau diterjemahkan, hadan namus, inilah an-namus, alladzi yang nazzalallah, Allah sendiri telah menurunkan ala Musa, kepada Musa. Apakah ini bicara mengenai malaikat? Tidak. Ini bicara mengenai apa yang dibawa oleh malaikat. Jadi an-namus dalam konteks ini bukan malaikat itu sendiri, tapi apa yang dibawa oleh malaikat itu yang disebut dengan namus. Wahyu. Berarti ini sesuatu yang bisa dikatakan terjemahan yang kurang tepat. Hampir bisa dipastikan kalau kita berdiskusi dengan para kiai atau para ulama, penjelasannya barangkali agak mengecewakan kita. Kenapa? Karena tidak sampai menelusuri dari bahasa apa, dari kata apa istilah an-namus yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari itu diadopsi. Ternyata kita sudah menjabarkan apa yang tertulis dalam kitab Injil versi bahasa Koptik kemarin, istilah an-namus bisa dilacak akar katanya. Nah, kemarin kan kita baca kitab ini kan, kitab Injil yang ditulis oleh Matius, tapi dalam versi bahasa Koptik. Ini kalau dibaca, Injil Al-Qadis Matta Al-Injili. Dan kalau kita lihat, kemarin misalnya bicara mengenai doa Bapa kami. Kalau versi bahasa Indonesia itu kan yang umum, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu versi bahasa Indonesia. Tapi kalau versi bahasa Koptik, perhatikan di situ. Kalau kita baca, ini contoh konkretnya. Peniot, kalau dibaca ya. Kalau saya bacakan secara secara harfiah. Peniot et henivi ovi. Kira-kira kita paham nggak maksudnya itu apa? Nggak ngerti kan? Artinya Bapa kami yang di surga. Jadi kalau disebut peniot et hen nivi owi, artinya Bapa kami yang di surga. Nah, kalau kita lihat yang versi bahasa versi bahasa Koptik berkaitan dengan namus, di sini ada penjelasan yang hampir bisa dipastikan itu istilah an-namus versi bahasa Arab diadopsi dari bahasa Koptik. Nah, ini kalau saya baca, di sini ada umpama kata kunci, ada istilah premeoi je etai ebel pinomos ebol ni propitis netai ebolo ebol an Allah ejoko. Ini bahasa siapa? Ini bahasanya Fir'aun sebetulnya. Kita jarang sekali kan mendengar bahasanya Fir'aun. Kalau mendengar nama Fir'aun sering, tapi kalau mendengar bahasa yang dipakai Fir'aun seperti ini. Tapi kita harus lihat di sini. Ada penggunaan istilah kata pinomos. Pi itu kalau bahasa Inggrisnya sama dengan the. Kalau bahasa Arabnya sama dengan al. Jadi kalau disebut pinomos berarti Arabnya sama dengan al namus. Jadi the nomos kalau bahasa kita. The nomos berarti nomos yang itu. Makanya dalam bahasa Koptik disebut pinomos. Dan kalau disebut pinomos, apa maksud pinomos? Ternyata itu bukan merujuk pada malaikat, tapi merujuk pada apa yang dibawa oleh malaikat. Nah, apa maksudnya pinomos? Ternyata kalau kita cek, Pak Edi bisa baca kitab Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 17, tolong bisa dibacakan Pak Edi. Injil Matius pasal 5 ayat 17.
17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, ini pernyataan Yesus Kristus atau kita sebut Nabi Isa kepada Bani Israel. Dia berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat ataupun kitab para nabi. Ternyata di sini teks bahasa Koptik menyebutkan apa itu yang dimaksud dengan hukum Taurat. Di sini digunakan istilah pinomos. Ya. Apa itu nomos? Berarti sama dengan Taurat. Sedangkan di sini ada ungkapan kata nipropitis, itu maksudnya sama dengan kitab para nabi. Berarti yang dimaksud oleh Waraqah bin Naufal, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Sahih Bukhari, itu adalah kitab Taurat itu sendiri. Ya, kitab Taurat. Dan kitab Taurat itu berarti maksudnya adalah hukum yang termaktub dalam kitab yang disebut Taurah. Hukum yang termaktub dalam kitab Taurah. Itulah sebabnya kalau kita lihat Injil berbahasa Arab, ternyata nomos itu atau namus itu sejajar dengan istilah syariah. Sejajar dengan istilah syariah. Nah, perhatikan di sini. Ini saya bawakan Alkitabul Muqaddas, yakni Bible yang diterbitkan dalam versi bahasa Arab. Di sini dikatakan, la tadhunnu anni ji'tu liubtila asy-syari'ah. Janganlah kamu menyangka anni ji'tu, sesungguhnya aku ini datang liubtila asy-syari'ah, untuk membatalkan asy-syari'ah. Berarti syariat itu sama dengan an-namus sebetulnya. Jadi yang dimaksud oleh Waraqah bin Naufal ketika menggunakan ungkapan hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa, itu maksudnya inilah syariat yang Tuhan sendiri telah menurunkan dulu kepada Musa dan sekarang terulang kembali turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu terjemahan ini tepat atau tidak tepat, Pak Edi? Kalau diterjemahkan malaikat, kurang tepat. Ya. Seharusnya tetap Namus. ditulis an-namus atau diterjemahkan dalam kurung syariah, bukan malaikat. Ya. Tapi Ya ada kan? yang mengartikan namus itu malaikat ya. Nah, karena memang penerjemahnya tidak belajar kristologi. Oh iya. Jadi sulit memahami apa itu makna an-namus. Kalau kita cek semua kamus yang paling awal, generasi yang paling awal dari tradisi Islam, itu tidak ada penjelasan an-namus itu dari bahasa apa. Tidak ada penjelasan. Dan tidak ada penjelasan yang lebih konkret. Apa makna yang sebenarnya istilah an-namus dalam versi bahasa Arab itu sendiri. Akar katanya dari bahasa apa? Tidak ada penjelasan rinci. Cukup hanya ditulis an-namus. Tapi dari kata apa istilah itu diambil, tidak ada informasi. Nah, sekarang kita baru mengerti. Ternyata istilah an-namus ketika di cross-check dalam Alkitab bahasa Koptik, itu maksudnya sama dengan nomos. Dan nomos itu maksudnya sama dengan syariah. Syariah. Dan ini kalau kita cross-check lagi dengan apa yang pernah kita baca dalam tulisan Rabai Saadia Gaon dari tradisi Yahudi. Abraham kan juga menerima Torah. Disebut dengan penggunaan istilah Torah dalam bahasa Ibrani. Wotorotai, dan menerima Torat-Toratku. Ternyata Rabai Saadia Gaon menerjemahkan dengan istilah yang sama, yakni syariah. Berarti Taurat itu memang maksudnya syariah. Secara harfiah, secara generik. Jadi kalau begitu terjemahan namus sama dengan malaikat atau malaikat akbar, namus yang besar diterjemahkan malaikat akbar, ini terjemahan yang kurang tepat. Dan bukan hanya ini saja. Dalam hal yang lain juga salah terjemahan. Dan ini bukan hanya versi yang saya bawa. Ada juga versi yang lain. Kebetulan saya koleksi ada 3 versi. Dari kitab yang sama. Terjemahannya salah semua.
Saya mengatakan salah semua, kenapa? Karena memang ini perlu ilmu yang disebut kristologi, supaya paham yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Oh, gitu ya. Jadi Imam Bukhari itu menjelaskan bagaimana kejadian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, kemudian disampaikan kepada Waraqah bin Naufal, bahkan Raja Romawi dari Kekaisaran Bizantium yang bernama Heraklius itu juga menyatakan ungkapan yang sangat jelas bagaimana Nabi menyebut satu kata kunci. Ya, saya berikan contoh, barangkali Pak Edi bisa buka manuskrip yang ditulis oleh sahabat Nabi ketika mengirim surat kepada Kaisar Heraklius. Nah, ini kan. Ini dokumen yang sampai sekarang masih dapat kita akses. Secara dunia maya masih dapat kita akses. Tapi ini dokumen sudah ditemukan dan sekarang tersimpan di Museum Topkapı di Turki. Dokumen ini ya sebenarnya ini lama sekali. Surat yang ditulis oleh sahabat Nabi dan Nabi waktu itu masih hidup. Mengirim surat kepada beberapa pembesar termasuk Kekaisaran Persia dan juga Kekaisaran Bizantium Romawi. Perhatikan di situ. Yang bagian atas tuh, itu tertulis apa? Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulih. Yang bagian atas tuh. Itu kalau dibaca, tidak ada titik, tidak ada fathah, tidak ada kasrah, tidak ada dhammah. Tapi kalau dibaca, di situ muncul satu tokoh, satu nama. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, min Muhammadin, dari Muhammad. Ini tokoh fiktif atau tokoh historis? Ini pasti tokoh historis, bukan tokoh fiktif, karena namanya disebut di sini. Dan ini ditujukan kepada siapa? Ila Hirakla, azimun ar-Rum. Apa itu maksudnya? Kepada Hirakla. Hirakla itu maksudnya adalah Heraklius. Jadi surat ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengaku sebagai Abdullah, hambanya Allah dan Rasulnya. Makanya teksnya berbunyi min Muhammadin Abdillah wa Rasulih. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Yang ditujukan kepada apa? Hirakla, azimun ar-Rasul. Maksudnya Heraklius yang agung, Raja Romawi. Bayangkan. Ini dokumen abad keberapa? Kalau Nabi meninggal tahun 632, berarti ini dokumen abad keberapa? Abad ke-7. 632 itu kan dokumen abad ke-7 Masehi. Ya. Dokumennya masih ada. Ternyata hadis Bukhari ini dikompilasi oleh Imam Bukhari, dan Imam Bukhari itu meninggal tahun berapa? Kalau kita lihat sejarah, Imam Bukhari itu meninggal tahun 870. Jadi ketika surat ini ditulis, Imam Bukhari sudah lahir atau belum? Belum. Jangankan Imam Bukhari wafat, lahir saja belum. Tapi meskipun Imam Bukhari meninggal tahun 870, berarti antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan Imam Bukhari wafat, itu jaraknya ada rentang waktu sekitar 238 tahun. Berarti hampir 250 tahun kan? 200 tahun lebih. Tapi apa yang tertulis di surat ini persis seperti yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari di sini juga menulis, ini tulisan Imam Bukhari persis seperti yang ada di situ. Bayangkan, kalau begitu, hadis yang sampai kepada kita itu bukan disampaikan sekedar secara lisan, tapi juga secara tertulis dari generasi ke generasi. Dan itu makan waktu bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 200 tahun lebih. Dan apa yang tertulis dalam Sahih Bukhari ini? Nah, di sini ya, saya tunjukkan. Ada surat yang tertulis persis seperti di situ. Saya bacakan di sini. Di sini tertulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hirakla adim ar-Rum. Jadi
Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, min Muhammadin, dari Muhammad, Abdillah, hamba Allah, wa rasulih, dan rasulnya, ila Hirakla, azim, maksudnya kepada Heraklius yang agung, Ar-Rum, raja Romawi, salamun ala manittaba'al huda, damai sejahtera bagi dia yang mengikuti petunjuk. Sama persis seperti yang tertulis itu. Persis sama. Ini kan? Kalau ditunjukkan sama. Ini kan? Ila Hirakla, azim, Ar-Rum, salamun ala manittaba'al huda, amma ba'du, sama. Persis seperti yang tertulis ini. Di hadis itu ya. Iya. Di hadis ini sama. Amma ba'du. Berarti bayangkan ya, Imam Bukhari yang hidup ratusan tahun, bukan 10 tahun, tapi ratusan tahun setelah surat ini, yang disampaikan itu sama persis. Inilah Islam. Islam itu bukan katanya-katanya, tapi Islam itu berdasarkan informasi dokumen secara tertulis dan diwariskan dari satu generasi per generasi dengan data yang akurat. Ini kalau merujuk pada Sahih Bukhari. Nah, persoalannya di sini ada sesuatu yang penting yang disampaikan dalam riwayat Imam Bukhari. Surat itu ditujukan kepada Heraklius dan sekaligus Nabi memperingatkan kepada Raja Heraklius. Apa yang diingatkan oleh oleh Nabi kepada Raja Heraklius? Di sini dikatakan begini. Fa in tawallaita, dan jika engkau berpaling, fa inna alaika itsma al-ariyusiyin. Maksudnya apa? Jika engkau menolak dakwahku untuk masuk Islam ini, maka engkau akan menanggung dosa terhadap orang-orang pengikut Arius. Bayangin. Siapa itu pengikut Arius? Ini Imam Bukhari yang ngomong loh, bukan saya. Berarti siapa itu pengikut Arius? Nabi memberikan kata clue Arius. Karena pada masa Nabi hidup, kelompok Kristen itu terbelah dua kelompok besar. Ada pengikut Athanasius, ada pengikut Arius. Athanasius itu lahir tahun 296 Masehi, meninggal tahun 373 Masehi. Sedangkan Arius lahir tahun 256 Masehi, meninggal 336 Masehi. Dua pemimpin pakar teolog dari gereja Alexandria. Nah, gereja apa itu? Alexandria, Koptik. Koptik. Ya. Gereja Koptik. Jadi gereja Koptik waktu itu masih satu. Pada masa beliau hidup, antara Athanasius dan Arius, itu memang terjadi dua kubu yang saling berseberangan secara teologis. Dan saat itu ada konsili yang disebut konsili Nikea. Terjadi tahun berapa? 325 Masehi. Apa yang dikatakan Arius? Siapa itu Arius? Mengapa sampai Arius itu dalam konsili Nikea itu tersingkirkan? Dia kalah suara, sehingga tersingkirkan. Nah, sekarang kita bisa lihat, Arius itu sebenarnya kelompok yang dikatakan sebagai Kristen Tauhid. Yeah. Sedangkan Athanasius itu sebagai kelompok Kristen Trinitarian. Jadi kalau bahasa sekarang itu ada Kristen Unitarian, ada Kristen Trinitarian. Yeah. Nah, Kristen yang Unitarian itu menarik. Sebetulnya bukan hanya pandangan Arius. Pandangan yang serupa dengan pandangan Arius itu populer pada masa itu, pada masa awal. Bukan pada masa sekarang ya, pada masa awal. Saya ambil contoh di sini. Misalnya saya baca di sini ya, ada Justinus Martir. Justinus Martir itu mengatakan pra manusia Yesus sebagai malaikat yang diciptakan, yang tidak sama dengan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ini pernyataan Justinus Martir. Jadi pra-eksistensi Yesus Kristus itu sebagai malaikat yang diciptakan yang tidak sama dengan Allah yang menciptakan segala perkara. Berarti
ada pandangan yang sama, Justinus Martir dengan Arius. Arius juga punya pemahaman begitu. Dia adalah makhluk yang diciptakan, bukan sebagai oknum kedua dari Trinitas. Dan Justinus Martir itu meninggal tahun 165 Masehi. Berarti sebelum konsili Nikea. Oke. Yang kedua, sambil contoh, Tertullianus. Ya, Tertullianus. Tertullianus itu meninggal tahun 230 Masehi. Berarti beliau belum mengikuti konsili Nikea. Karena konsili Nikea terjadi 325 Masehi. Apa yang dikatakan oleh Tertullianus? Dia berkata begini, sang bapa berbeda dari anak karena ia lebih besar, sebagaimana yang memperanakkan berbeda dari yang diperanakkan. Ia yang mengutus berbeda dari dia yang diutus. Ia juga berkata, ada masanya ketika sang anak atau sang putra tidak ada. Jadi ada masanya dia belum lahir. Ada. Atau belum lahir gitu. Bukan ya? belum lahir, belum ada. Kalau lahir itu ditafsirkan makna teologis. Ini belum ada. Jadi bukan ada bersama-sama dengan sang bapa. Sang bapa itu sudah ada dengan sendirinya, tapi sang putra itu baru ada dalam ketiadaan. Saat dilahirkan itu. Ya, yang jelas ada permulaan. Jadi di awal zaman dia belum ada, tapi dia baru ada karena diperanakkan. Ini apa yang dikatakan oleh Tertullianus. Dan dari sini juga Origen. Nah, Origen itu meninggal tahun 250 Masehi. Konsili Nikea sudah dibuat belum? Belum. Apa yang dikatakan oleh Origen? Origen berkata, sang bapa dan sang anak adalah dua hakikat. Jadi bukan satu hakikat. Bukan satu hakikat. Ini pernyataan bapak-bapak gereja sebelum konsili Nikea. Berarti waktu itu sudah muncul pandangan-pandangan yang mengatakan Yesus itu sebetulnya bukan yang kekal. Yesus itu bukan Tuhan. Jadi kesimpulannya pada masa awal itu tidak seragam. Bapak gereja itu punya pendapat yang sama. Ada beda pendapat, minimal ada dua kubu. Nah, salah satunya dikenal dengan sebutan Arianisme. Kelompok yang mengingkari Yesus sebagai putra Allah yang posisinya itu sebagai oknum kedua dari Trinitas. Bukan itu. Dan yang populer itu Trinitarian. Yesus sebagai oknum kedua dari Trinitas. Sekarang lagi marak ini bahwasanya ada orang Kristen sendiri yang mengatakan Yesus punya Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Ini lagi viral di TikTok ini. Yaitu berarti perkembangan dari Arius era modern. Berarti meneruskan pandangan Arius zaman ya, dulu. berarti memang belum mati. Pemahamannya ya? Wacana seperti itu belum musnah. Karena memang pada masa abad ke-7 pemahaman itu saling bersaing antara komunitas Trinitarian dengan komunitas Unitarian. Itu saling berebut wacana di ruang publik. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini pun juga begitu. Jadi tidak selesai, bahkan belum selesai. Jadi kalau misalnya ada konsili Nikea tahun 325, itu belum memecahkan misteri siapa itu sebenarnya sang putra itu sendiri. Atau saksi-saksi Yehova ini berarti dari jalur Arius pemahamannya ya? Ya, dipastikan begitu, hanya muncul di era modern. Masalahnya, kelompok dari Arius, pengikut Arius, itu kan ada persaingan dengan Athanasius. Antara Arius, itu kan nama orang, Arius dan Athanasius. Ini hidup sezaman. Mereka masing-masing punya pengikut. Yang salah satu didukung kerajaan. Yang didukung oleh Kaisaran Romawi waktu itu. Nah, makanya Athanasius itu menulis buku ini. Judulnya apa? Nih. Dida al-Ariusyin. Melawan sekte Arianisme. Maksudnya melawan pengikut Arius. Dan ini tulisan dari siapa? Al-Qadis Al-Baba Athanasius Ar-Rasuli. Jadi ini adalah Santo Athanasius Sang Rasul. Maksudnya ini adalah tulisan dari Athanasius, musuh besar dari Arius, yang dia memenangkan wacana Trinitas itu sendiri.
Berarti yang melawan Trinitas itu siapa? Arius. Yang melawan informasi yang berkaitan dengan Sang Putra itu sejajar dengan Sang Bapa itu adalah Arius. Sudah dibuat oleh Athanasius bukunya. Setebal ini Pak Edi bukunya. Tapi ini yang sudah diterbitkan dalam versi bahasa Arab. Makanya ini diambil dari buku Al-Maqalat Ats-Tsalatsah Dida Al-Ariyasiyun. Jadi perlawanan terhadap kaum Arius. Makanya disebut Asy-Syahadah li uluhiyah al-Masih. Ini kesaksian berkaitan dengan keilahian Kristus. Ini kalau kita rujuk dari bukunya Arius. Apa yang disampaikan oleh Arius berkaitan dengan pemahaman seperti ini, sebagaimana yang kita baca dari bukunya Athanasius, itu dibenarkan oleh seorang tokoh bapak gereja yang bernama Santo Yohanes Damaskini. Santo Yohanes Damaskini. Saya menulis buku yang terakhir itu dalam buku Filologi Yudeo Arab ini di halaman yang ke berapa ini? Halaman yang ke 91 dan 92. Ini kan saya tunjukkan teksnya ini. Teks versi bahasa Yunani. Tulisan dari Santo Yohanes Damaskini memang membenarkan siapa itu tokoh yang bertemu dengan Muhammad SAW. Memang dia nggak menyebut nama Pak Edi. Dia hanya menyebut pengikut Arius. Nah, coba ya, di sini saya bacakan langsung aja di halaman 91. Ini Santo Yohanes Damaskini, dia berkata begini. Mamet eponomatsomenos. Jadi Mamet eponomatsomenos. Ada seorang tokoh yang bernama Mamet. Bahasa Yunani itu tidak ada huruf H. Jadi kalau nama Muhammad jadi Mamet. Kalau dalam bahasa Turki menjadi Mehmet. Kalau dalam bahasa Arab menjadi Muhammad. Jadi mau dibaca Mamet, mau dibaca Mehmet, mau dibaca Muhammad, itu tokohnya satu. Sama. Berarti Santo Yohanes Damaskini menganggap Muhammad itu tokoh fiktif atau historis? Historis. Tokoh historis. Siapa yang ngomong begitu? Umat Islam? Bukan. Pendeta Kristen sendiri yang bernama Santo Yohanes Damaskini. Jadi dia berkata, Mamet eponomatsomenos. Ada seorang yang bernama Mamet. Kemudian di sini disebutkan hostete palaya kaineo diateke. Hostete palaya kainia diateke. Dia menguasai kitab-kitab perjanjian lama dan kitab-kitab perjanjian baru. Di sini dikatakan nia diateke. Maksudnya sama dengan The New Testament. Perjanjian baru. Kitab perjanjian baru. Dan yang menarik di sini ada ungkapan begini. Homoios deten arianoi. Dia belajar dari seorang tokoh dari pengikut Arianoi. Apa itu? Pengikut Arius. Kita kembali. Siapa ini pengikut Arius ini? Itu yang ketemu dengan Nabi? Nabi itu. Waraqah bin Naufal. Oh gitu. Iya. Jelas kan? Berarti di sini ada semacam puzzle. Puzzle-nya itu surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Kaisar Heraklius menyebut kelompok Kristen yang disapa dengan sebutan Ariusiyin, pengikut Arius. Orang Arius atau pengikut Arius, ya maksudnya begitu. Ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perhatian terhadap pengikut Arius. Iya. Berarti kembali ke Waraqah bin Naufal ini berarti fik itu, beliau itu berarti ikut alirannya Arius ya, yang tidak menganggap Yesus itu sebagai bagian dari Trinitas. Kalau Pak Edi mencermati puzzle ini, dalam Sahih Bukhari, Nabi menyebut dengan sebutan, kamu akan menanggung dosa terhadap orang-orang pengikut Arius. Nabi sendiri ngomong begitu. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh tokoh bapak gereja yang bernama Santo Yohanes Damaskini, bahwa Mamet bertemu dengan seorang yang berasal dari pengikut Arius. Oh, iya.
Ya kan? Dari pengikut Arius. Jelas Dan dikatakan seperti itu ya. jelas dikatakan begitu. Dan Imam Bukhari menjelaskan namanya. Dia bernama Warokoh bin Naufal. Oh iya. Ya kan? Ini adalah puzzle-puzzle yang memberikan kesimpulan yang sama. Dan kalau kita mencermati dokumen yang ditulis oleh seorang yang tidak dikenal, tetapi dari karbon C14, itu namanya dokumen Doktrina Yakobi dalam bahasa Yunani, ya kan? Dan di situ tertulis satu istilah kunci, yakni kata yang dipakai maksudnya itu adalah Sarakenoi, propete ho Sarakenoi, seorang nabi yang berasal dari kaum Sarasen. Siapa Sarasen? Dari kaum Ibu Sarah, keturunan Ibu Sarah Ismail. Dan demikian sudah pasti yang dimaksud itu adalah Mamet. Ya. Berarti jelas di sini ya. Kalau kita puzzle-puzzle tadi digabungkan, berarti kita sekarang sudah yakin bahwa pendeta yang menemui Nabi Muhammad itu bukan pendeta dari kelompok Trinitas. Yang jelas bukan kelompok, Trinitarian. Athanasius ya, tetapi dari kelompoknya Arius. Sebagaimana pengakuan dari Santo Yohanes Damaskene. Berarti bisa dikatakan Warakoh itu mempunyai iman tauhid beliau itu. Ya, kalau dipahami secara doktrin yang dipakai oleh kalangan Arius, pengikut Arianisme, itu memang mengaku Yesus itu sebagai ciptaan yang pertama. Dan tidak kekal ya. Dan dia ada pada masa kemudian. Pernah dia tidak ada. Iya. Dan itu pernyataan dari bapak-bapak gereja generasi sebelum Konsili Nikea. Indonesia 325. Nah, masalahnya begini. Kok kaitannya dengan Koptik apa? Ingat, tokoh yang bernama Arius itu berasal dari gereja Koptik. Ya. Gereja Ortodok Koptik. Athanasius juga begitu. Jadi antara Arius dan Athanasius itu sebagai uskup di Alexandria. Padahal satu gereja ya. Makanya itu, berarti pada masa awal itu belum terjadi friksi, ya? Belum terjadi konflik. Dan sampai hari ini juga sama itu sebetulnya. Yang jelas, Warokoh bin Naufal bukan berasal dari gereja Katolik. Iya. Dan bukan berasal dari gereja Protestan. Apalagi Warokoh bin Naufal dari gereja Jawi Wetan. Tidak mungkin. Pasti berasal dari gereja tua, yakni gereja yang ada di Mesir. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat bahwasanya tidak semua pendeta itu jelek. Berarti waktu itu Nabi menerima wahyu ini arahnya ke pendeta-pendeta model seperti Warakoh ini. Ya, kalau kita belajar lintas agama seperti ini, berarti kita semakin paham yang dimaksud ahlul kitab itu bukan seragam. Bukan semua. Bukan semua, Iya. tapi ada keragaman cara berteologi. Iya. Jadi ada versi Trinitas, ada versi non-Trinitas. Ada yang disebut sebagai kelompok Athanasius, ada yang disebut sebagai kelompok Arius. Dan mereka itu tidak satu pandangan mengenai siapa itu Yesus Kristus. Iya. Termasuk Warokoh bin Naufal. Karena di dalam Al-Quran disebut pendeta-pendeta itu ada yang mereka tunduk patuh pada Tuhan, kemudian amal mereka juga tidak akan dihapus, mereka akan tetap mendapatkan pahala, bahkan juga berjanji surga juga pada pendeta-pendeta itu. Jadi kalau kita membaca ayat Al-Quran itu diterapkan untuk semua pendeta, sebetulnya ini tanda tanya besar ya. Berarti mungkin pendeta seperti pendeta Warakoh ini yang tauhidnya masih menganggap Yesus itu bukan Tuhan, mungkin seperti itu ya sebenarnya. Ya, paling tidak dengan apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari ini, minimal kita dapatkan informasi bahwa para penganut Kristen pada masa abad ke-7, termasuk Heraklius itu sendiri, itu kan berada pada komunitas yang Unitarian. Komunitas Trinitarian. Tapi Nabi itu mengatakan begini di dalam dalam kitab hadis ini, Pak Idi. Kamu akan mendapatkan ganjaran 2 kali lipat. Dia mengatakan begini.
Allah akan memberikan ganjaran kepadamu 2 kali lipat. Di sini disebutkan Allah ajraka marratain. Allah akan memberi ganjaran kepadamu 2 kali lipat. Kenapa disebutkan 2 kali lipat ya? Karena kalau dia mengikuti seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya masuk Islam, dia dapat ganjaran 2 kali lipat. Oh, dari kelompok itu mereka ini. Ya kalau masuk Islam. Oh, iya. Tapi di sini dikatakan fa in tawallaita. Tapi jika engkau berpaling, fa inna alaika, maka bagimu isma, dosa al-ariyasiyin, dosa terhadap kaum pengikut Arius. Karena pengikut Arius itu pengikut yang diburu-buru. Iya, dikejar-kejar oleh kerajaan waktu itu. Karena memang tujuan kekaisaran Romawi itu supaya tidak terjadi perpecahan di dalam warga negara. Dan buku-bukunya juga dibakar. Ya? Buku-bukunya dibakar. Iya. Makanya kalau kita bertanya, mana buku-buku yang ditulis oleh Arius? Hilang semua. Iya, karena dibakar buku-bukunya. Kecuali pernyataan-pernyataan Arius, ya. Pendapat-pendapat Arius berkaitan dengan konsep Unitarian itu, keesaan Tuhan, dan mengakui Yesus hanya sebagai ciptaan yang paling awal sebelum diciptakan yang lain, itu bisa dijumpai dalam bukunya Athanasius. Jadi buku yang ditulis oleh lawannya, siapa itu? Athanasius di sini. Semua pernyataan Arius dikutip di sini kemudian disanggah. Oh, gitu. Jadi hanya kutipan sekunder. Tapi buku primer, buku aslinya beliau semua dibakar. Oh, iya. Kalau Athanasius masih mending, dia punya buku primernya ini. Iya. Tapi dari buku primer ini kita bisa menemukan tulisan primer Arianus itu. Dari pendapat Arius. Betul. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu ini, seorang pemuda dari Gen Z. Assalamualaikum Mas. Namanya siapa? Irfan Shah. Ini Mas Irfan Shah ini mengkaji ilmu Islam, karena beliau ini orang Gen Z ya. Karena kayaknya mereka ini Ustadz Ali, orang-orang pemuda ini banyak yang tidak tertangani ya secara keimanan Islam ya. Kemarin kita kedatangan tamu juga, seorang pemuda juga sama dari generasi Gen Z. Dan malam hari ini kita juga kehadiran. Silakan Mas, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Ustadz Ali, silakan. Pertanyaan saya itu lebih menyimpang ke keberadaannya Tuhan. Mengenai Tuhan itu sendiri ya. Jadi karena mendadak ada pemikiran saya itu, karena manusia ini makhluk yang spiritual, itu mencari Tuhan ya. Apakah Tuhan itu karena manusia itu makhluk yang spiritual, apakah Tuhan itu akhirnya diada-adakan oleh manusia itu sendiri? Itu pertanyaannya. Iya, itu awalnya pertanyaan. Pernyataan muncul dalam benak generasi Gen Z, mengapa sampai ada klaim bahwa dirinya manusia itu adalah makhluk spiritual? Itu kan sesuatu yang penting untuk dipertanyakan ulang. Mengapa ada pernyataan bahwa manusia itu makhluk spiritual? Sedangkan spiritual itu sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Sesuatu yang tidak bisa didekati dengan indera. Tetapi bisa difikirkan oleh nalar kita. Sesuatu yang bisa dikreasi oleh nalar kita. Dan dipertanyakan eksistensinya. Ketika René Descartes dia berkata cogito ergo sum, dia berkata dalam bahasa Latin, dan itu seorang filosof pada masa beliau hidup, dia pernah menyatakan secara tegas cogito ergo sum, aku ini ada ketika aku ini berpikir. Ketika aku berpikir, maka eksistensi itu ada. Ketika manusia melepaskan dari rasio, dari berpikir, maka eksistensi itu tiada. Tapi secara materi, eksistensi itu ada atau tiada? Ada. Meskipun dia tidak berpikir secara eksistensi, secara materi maksudnya. Tapi menurut René Descartes, secara eksistensial, dia tiada. Kenapa? Dia menafikan nalarnya.
Nah, pertanyaannya, kenapa manusia itu disebut ada ketika dia berpikir? Berarti nalar itu adalah ujung tombak dari kemanusiaan kita. Tidak salah bila para filosof menyebut kita ini disebut sebagai animale rationale. Apa itu? Binatang yang berakal. Jadi seandainya rasional kita itu dipinggirkan, hakikat kita sama dengan binatang. Tapi ketika rasional itu kita munculkan, baru eksistensi kita itu ada. Nah, ketika eksistensi itu ada, kenapa sampai kita berpikir bahwa kita ini makhluk spiritual? Berarti ada pengakuan bahwa kita ini membutuhkan sesuatu eksistensi yang bersifat spiritual. Sepakat atau tidak dengan pernyataan saya? Sepakat. Nah, berarti kita ini makhluk yang spiritual. Makhluk yang spiritual meniscayakan adanya entitas yang supranatural, yang dia adalah spirit yang besar. Kita ini kan spirit, spiritual, berarti makhluk spiritual, berarti ada entitas yang lebih spiritual, dan itu dikenal dengan agama, dengan sebutan Tuhan. Nah, persoalan yang seperti ini sebetulnya bukan keyakinan. Ini merupakan sebuah keniscayaan berdasarkan nalar. Kenapa bisa begitu? Orang yang tidak beragama sekalipun, yang tidak percaya kepada Tuhan, dia mengakui adanya entitas ini. Tapi entitasnya bukan spiritual, tapi entitasnya adalah materi. Dan materi itu adalah dia yang ada dengan sendirinya. Tanpa diciptakan, tanpa disebabkan, dia ada tanpa ada yang mendahului. Itulah yang disebut sebagai materi. Dan materi itu kalau kita belajar fisika maupun kimia, apakah bisa ditiadakan? Apakah dia kekal atau dia memang bisa dimusnahkan? Ternyata dia tidak bisa dimusnahkan, dia kekal, dan sampai kapanpun dia ada dengan keberadaannya. Itulah yang dalam bahasa agama disebut dengan Tuhan. Hanya bedanya, kalau masnya sendiri mengakui itu adalah entitas spiritual, kita entitas spiritual. Orang yang non beragama itu mengakui materi itu adalah keberadaan yang awal, yang dikenal dalam bahasa agama dengan sebutan Tuhan. Jadi bukan kita makhluk spiritual kemudian menciptakan Tuhan. Tapi memang itu fakta real dalam nalar kita. Memang harus ada yang disebut sebab yang paling awal. Kita ini kan sebetulnya bukan muncul tiba-tiba. Ya. Kita sepakat tidak dengan itu? Kita kan tidak muncul tiba-tiba. Tapi kita ini ada proses. Kalau bahasa sekulernya mungkin kita disebut evolusi. Iya. Evolusi. Kita evolusi dari embrio menjadi ini, menjadi ini kan evolusi. Tapi sebelum kita lahir itu kan ada sebabnya. Sebab siapa? Orang tua kita. Dan itu melalui hukum alam kan, terus begitu. Sampai ini kapan berhenti? Apakah itu muncul dengan tiba-tiba? Kalau saya ibaratkan begini, sistem evolusi itu sesuatu yang sifatnya sempurna, bukan ada kekacauan, tapi tersistematik. Anda sepakat tidak itu? Sepakat. Sepakat. Hukum alam ini itu tidak ada kekacauan kan? Semua dalam sesuatu yang rapi. Iya. Iya kan? Ya. Sama seperti kalau kita menciptakan jam tangan yang saya pakai ini. Jam tangan yang saya pakai ini itu kan rumit sekali. Sesuai dengan nalar yang kita punya, sangat rumit sekali. Tapi seandainya jam tangan ini rusak, kira-kira dia bisa memperbaiki dirinya sendiri atau ada entitas lain di luar jam itu yang harus berupaya? Yang harus berupaya. Iya. Iya kan? Sama dengan kita. Apakah mungkin tatanan yang ada dalam diri kita ini yang sangat rumit, sistem pencernaan aja begitu rumitnya. Sel-sel yang ada dalam diri kita itu begitu rumitnya. Apakah itu tiba-tiba muncul begitu saja dalam konteks natural seperti ini? Sangat impossible. Nalar sendiri tidak bisa menafikan itu. Pasti ini ada sesuatu entitas yang telah menggerakkan itu. Nah, ini yang disebut apa? Tuhan dalam bahasa agama. Anda boleh sepakat
atau tidak sepakat dengan istilah Tuhan itu. Karena istilah Tuhan itu kan bahasa agama. Iya. Tuhan, God, Ilah, Sang Hyang Widi itu kan bahasa agama. Tapi kalau dalam bahasa yang netral mungkin lebih tepat disebut causa prima, sebab yang paling awal. Anda Lalu sepakat kalau- nggak dengan itu? Sepakat. Ya, berarti sebab yang paling awal itu merupakan sesuatu yang dikreasi oleh nalar kita, atau memang itu keniscayaan bahwa menuntut itu harus ada. Tapi lalu kalau memang ada Tuhan, Hmm. itu mulai zamannya Nabi Adam hingga diturunkannya kitab pertama itu beragama apa? Oh, kalau menyebut Nabi Adam dan beragama apa, itu kan berarti kita melihat teks kitab suci. Ya. Padahal kalau kita mempertanyakan Tuhan, kitab suci harus kita masukkan ke dalam laci. Tidak penting kitab suci itu kita diskusikan di sini, karena kita sedang bicara mengenai Tuhan itu ada atau tidak. Kalau kita bertanya Tuhan itu ada, mana dalilnya kitab suci? Pertanyaannya, kitab suci dari mana? Dari Tuhan. Sedangkan kita bertanya mengenai Tuhan, kenapa jawabannya kembali ke kitab suci? Seharusnya kitab suci harus kita pinggirkan dulu, kita masukkan ke dalam laci, apapun kitab suci itu. Yang kita jadikan acuan adalah nalar kita. Tuhan itu ada atau tidak? Jawabannya ada. Ada. Nah, oke. Kalau ada dan memang Tuhan itu harus ada dari nalar kita. Nah, sekarang kalau Tuhan itu maha baik, pasti dia akan memberikan sesuatu panduan. Nah, panduan itu yang disebut dengan kitab suci. Nah, mengenai Adam dan lain sebagainya itu ada termaktub dalam kitab suci. Nah, pertanyaannya, apa agama para nabi itu kalau bahasa kita? Ya kan? Ya. Yang jelas, kalau dalam bahasa Arab disebut Islam. Pertanyaannya, apakah Islamnya itu Islam seperti Nabi Muhammad SAW? Jawabannya, tidak mungkin. Coba kita lihat ya. Di dalam Al-Quran itu misalnya ada ayat begini bunyinya. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. Ingatlah ketika Tuhan bicara kepada Ibrahim. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. Ingatlah ketika Tuhan berkata kepadanya, Aslim. Apa arti aslim? Itu kan kata kerja perintah. Aslim. Kalau kita terjemahkan bahasa kita apa? Berislamlah, ya kan? Ya. Maka Ibrahim berkata, Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku sesungguhnya telah benar-benar berislam. Pertanyaannya, Ibrahim itu hidup abad keberapa? Apakah mungkin Ibrahim bicara seperti itu dalam versi bahasa Arab? Pertanyaannya, Ibrahim itu tokoh historis apa tokoh fiktif? Harus clear dulu kan? Iya. Nah, kalau kita lihat kitab suci, Quran menyebut nama Ibrahim. Bible menyebut nama Ibrahim. Ya kan? Cuma beda dialek saja. Kita menyebut Ibrahim, bahasa Ibrani menyebut Abraham. Ada juga yang dalam kitab Ibrani disebut Abram. Dalam kitab agama Hindu, Bhavisva Purana, kan kitab Hindu itu kan ada yang disebut Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. Ada yang disebut Purana, ada yang disebut Srimad Bhagavatam Purana, dan ada yang disebut Bhagavatam Purana itu tadi menyebut tokoh yang bernama Abiram. Nah, Abiram itu maksudnya sama dengan Abram, sama maksudnya dengan Abraham, sama maksudnya dengan Ibrahim, sama maksudnya dengan Ibrahim. Jadi tokohnya satu. Berarti ini dipahami oleh semua agama sebagai tokoh historis. Dan yang sezaman dengan tokoh historis ini, tulisannya atau musuh besarnya, itu sampai sekarang masih tercatat, yakni yang disebut Hukum Hammurabi. Pernah dengar nama ini? Hammurabi. Lempengan tanah liat itu, batu prasasti itu, sampai sekarang masih tersimpan di museum di Prancis. Hukum Hammurabi. Yang itu sezaman dengan Abraham. Dan memang terbukti. Ada temuan yang disebut teksnya itu Gilgamesh. Itu sezaman dengan informasi berkaitan dengan banjir besar. Jadi
Hal seperti ini itu dokumen-dokumen yang bicara. Nah, agama apa kalau begitu dan bahasanya apa? Ya tentu saja bukan bahasa Arab toh. Meskipun Quran menyebut bahasa Arab, itu hanya terjemahan. Yang ori bahasa apa? Ya pasti bahasa yang sama dengan itu. Dan ternyata ketika diteliti itu pakai bahasa Akkadia. Berarti yang dipakai Nabi Ibrahim bukan bahasa Arab kan? Nah, berarti kalau menyebut aslam tuh berislamlah, apakah Ibrahim itu pakai bahasa dengan istilah Islam di situ? Tidak mungkin kan? Tapi maksudnya sama, tunduk pada aturan Tuhan. Dan hal seperti ini, kalau dalam klaim Islam itu semua para nabi agamanya apa? Islam kan? Tapi Islam apakah dalam makna bahasa Arab? Bukan, tapi Islam dalam makna substansi. Contoh konkret. Kalau dalam bahasa Arab disebut Islam. Apa arti Islam? Damai sejahtera. Ya kan? Ya. Damai. Dalam bahasa Ibrani disebut apa? Shalom. Apa artinya? Damai sejahtera. Sama kan? Dalam bahasa Sanskerta disebut apa? Santi. Santi, 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 Om, Santi, 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 Om. Ya kan? Apa arti Santi? Damai sejahtera. Dalam bahasa Pali yang dipakai dalam tradisi agama Buddha, bahasa Pali, masih melestarikan maksud yang sama seperti Islam itu. Pakai istilah apa? Sadu, sadu, sadu. 3 kali disebut. Apa maksudnya? Damai sejahtera. Agama Konghucu juga begitu. Yang dipimpin oleh Kongcu. Termasuk juga Lao Tse. Tentu bukan bahasa Arab kan? Tapi pakai bahasa Mandarin. Apa yang dia pakai? Istilah yang dipakai. Dia mengucapkan, dan itu ditradisikan dalam agama Konghucu. Sampai hari ini. Mengucapkan apa? Sancai, sancai, sancai. Bukan Sinchan dulu ya. Tapi sancai. Sancai itu apa artinya? Damai sejahtera. Berarti semua nabi itu mengajarkan ketundukan pada hukum Tuhan yang membawa damai sejahtera. Bahasanya beda-beda, tapi kalau disaripatikan ya sama dengan Islam. Jadi bukan dalam makna Islam bahasa Arab itu, tapi sesuai dengan bahasa kaumnya. Kan semua nabi diutus kepada semua bangsa. Apakah semua bangsa itu satu bahasa? Bukan kan? Nah, dari situlah kita bisa mengerti bahwa Islam Nabi kita Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang sebelumnya itu satu mata rantai dalam keragaman bahasa. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab sama dengan Islam. Jadi tidak ada masalah kalau disebut Nabi Adam agamanya Islam, Nabi Nuh agamanya Islam, Nabi Ibrahim agamanya Islam, Nabi Musa agamanya Islam. Itu tidak salah untuk menjelaskan kepada awam. Tapi untuk para sarjana, para peneliti, tidak sesederhana itu. Harus ada penjelasan. Penjelasannya apa? Nabi-nabi semua dari bahasa yang berbeda, dari komunitas yang berbeda, dari bangsa yang berbeda. Tidak mungkin pakai bahasa Arab dan tidak mungkin pakai istilah Islam, tapi pakai istilah sesuai dengan bahasa kaumnya yang maksudnya sama dengan Islam itu sendiri. Sama seperti begini, dalam bahasa Arab kalau Tuhan itu disebut apa? Ilah, Rob, Allah, ya kan? Dalam bahasa Ibrani, apa yang dipakai istilahnya untuk menyebut Tuhan? Elohim, Adonai. Kalau bahasa Jawa pakai istilah apa? Hyang. Makanya ada istilah sembah hyang. Ya kan? Ada kalau pakai bahasa Mandarin yang dipakai istilah apa? Tien. Tien itu Tuhan. Nah, dari sini kan kita bisa mengerti bahwa semua bangsa ini percaya pada Tuhan. Kalau dikatakan semua percaya pada Tuhan, apakah semua bangsa ini menuturkan pakai bahasa Indonesia? Tidak kan? Tapi pakai bahasa mereka masing-masing. Kan tidak mungkin kita klaim, oh berarti orang Mandarin, orang Konghucu itu bahasanya Indonesia. Karena pakai istilah Tuhan. Kan bukan begitu maksudnya.
Tapi dia pakai bahasa Mandarin, tapi dengan pakai istilah Tien, yang maksudnya sama dengan Tuhan. Orang Inggris menyebut God, yang maksudnya sama dengan Tuhan. Sama seperti yang saya sampaikan tadi. Istilah Santi sama dengan Islam. Istilah Salom sama dengan Islam. Istilah Sancai sama dengan Islam. Jadi kalau begitu kesimpulannya, semua umat beragama itu percaya tidak kepada Tuhan? Jawabannya, iya. Apakah semua para nabi itu agamanya Islam? Jawabannya, iya, kalau bahasa Arab. Apakah semua bangsa itu percaya pada Tuhan? Iya, kalau bahasa Indonesia. Gitu kan kesimpulannya? Paham? Jelas? Oke. Tapi kalau untuk yang kenapa kitab baru diturunkan di Nabi Musa? Kenapa kitab baru diturunkan kepada Nabi Musa? Sebetulnya kitab itu diturunkan kepada semua nabi. Memang di dalam Quran itu penjelasan kitab suci baru disebut dengan nama, itu disebut dengan istilah Taurat itu kepada Nabi Musa. Jadi sebelumnya sudah ada? Sebelumnya disebutkan, cuma nggak dikabarkan secara harfiah namanya apa. Hanya disebut sebagai suhuf. Suhuf itu arti harfiahnya lembaran yang tertulis. Misalnya, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf yang diberikan kepada Ibrahim dan Musa. Pertanyaannya, lembaran tertulis diberikan kepada Ibrahim. Lembaran tertulis diberikan kepada Musa. Karena pakai istilah suhuf, ya kan? Suhufi Ibrahim wa Musa. Kembali pada pertanyaan tadi. Suhuf atau lembaran tertulis kepada Nabi Musa namanya apa? Taurat. Suhuf yang diterima oleh Ibrahim namanya apa? Nggak ada penjelasan ya dalam Quran. Tapi ini ada penjelasan dalam kitab Taurat sendiri. Ternyata di situ disebut Torotai, Taurat-Tauratku. Jadi sebelumnya itu juga sudah ada? Sudah ada. Makanya kalau kita belajar lintas agama, itu semakin membuat kita ini tercerahkan. Contoh konkret. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi begini. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wa btiga'ukum min fadlih. Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, dia jadikan malam untuk istirahat, dia jadikan siang hari untuk berkarya bagi makhluk hidup, mencari rizkinya Allah, ya kan? Malam untuk istirahat, siang untuk mencari rizkinya Tuhan. Oke? Itu ada dalam Quran. Ayat begini ternyata tercantum juga di dalam kitab agama Hindu. Ya, ini kitab apa? Manawa Dharma Sastra. Kitab Hindu itu ada yang disebut Manawa Dharma Sastra. Apa itu? Kitab suci yang diterima oleh Manu. Nah, pertanyaannya, Manu itu siapa? Manu itu menurut orang Hindu itu sama dengan Nuh menurut orang Islam. Sama dengan Noah menurut orang Kristen. Makanya dulu ada band Peter Pan kan, namanya band Noah. Ya kan? Noah itu sama dengan Nuh. Nuh itu sama dengan Manu. Nah, di dalam kitab Manawa Dharma Sastra ada ayat yang kayak begitu bunyinya, tapi beda bahasa. Bunyinya bagaimana? Ratri swapnaya butanam restayai karyama namaha. Ratri swapnaya butanam, kami jadikan malam hari untuk istirahat bagi kalian. Buta itu gelap. Kami jadikan malam hari untuk istirahat. Restayai karyama namaha, kami jadikan siang hari untuk berkarya bagi makhluk hidup. Pertanyaannya, kenapa ayatnya bisa sama? Apakah mungkin seorang tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan kontak dengan orang-orang Hindu antara Arabia dengan India yang jaraknya begitu jauh? Ada nggak data itu? Bukti itu? Tidak ada. Adakah catatan dalam tradisi India yang menyebutkan Muhammad belajar kepada orang-orang Hindu? Dan kalau terjadi komunikasi dalam bahasa apa? Dan tidak ada catatan seorang tokoh yang bernama Muhammad bisa ngomong dalam bahasa Sanskerta. Nggak ada catatan. Artinya apa? Memang tidak terjadi kontak. Tidak terjadi hubungan antara Arabia dengan India. Tetapi di situ membuktikan bahwa ini berasal dari sumber yang sama, diturunkan dalam bahasa yang berbeda. Jadi memang Tuhan itu cuma satu. Nggak ada Tuhan itu
berbeda, tapi dalam bahasa yang berbeda, kitab sucinya beda-beda. Tapi intinya ada beberapa yang sama, yang menunjukkan itu sumber satu. Udah, dari sini jelas? Jelas. Nah, berarti kalau begitu, yang dikatakan Quran dengan yang dikatakan kitab suci agama Hindu, ada sesuatu yang sama atau yang beda? Ada yang sama kan di situ? Ada yang sama. Berarti sumbernya dari sumber yang beda atau sumber yang sama? Satu. Pasti sumbernya satu. Dari situlah berarti nalar membenarkan Tuhan itu memang satu. Nggak mungkin Tuhan itu dua. Ya kan? Ya. Saya kira itu Pak Edi. Baik, jadi pada perjumpaan malam hari ini kita cukupkan sekian ya. Dan untuk saudara-saudaraku sekalian yang ingin membantu perkegiatan kita, terutama di bulan Ramadan, kita juga ada pembagian sembako. Kemudian untuk kegiatan setelah Lebaran kita juga ada rencana untuk acara seminar. Jadi tolong dukung kami, scan barcode di sebelah saya ini ya. Kita punya rencana di bulan Ramadan dan juga kegiatan seminar. Dan juga untuk menghidupi para mu'alaf. Dan saat ini yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Tolong dukung kami ya, ini benar-benar kami membutuhkan pertolongan dari para pemirsa sekalian. Dan pada malam hari ini kita cukupkan. Mungkin ada closing, Ustaz? Ya, saya kira Sudah itu cukup ya? dulu. Yang jelas begini, apa yang tertulis dalam kitab Sahih Bukhari menegaskan ada kaum Kristen yang disapa sebagai Ariusiyin, para pengikut Arius. Sebagaimana Nabi menjelaskan ungkapan itu dalam suratnya kepada Heraklius. Ini kode pertama. Kode kedua, Nabi SAW bertemu dengan Waraqah bin Naufal, yang menurut catatan dari seorang tokoh bapak gereja yang bernama Santo Yohanes Damaskene, tokoh ini dianggap berasal dari pengikut Arius. Berarti Waraqah bin Naufal diakui oleh bapak gereja penganut sebagai kelompok Arianisme. Dan surat Nabi SAW menegaskan itu. Ada kelompok yang disebut Ariusiyin. Dan Athanasius juga menulis kitab khusus berkaitan dengan kelompok Arius yang judulnya Dida al-Ariusiyin, perlawanan terhadap kaum Arius. Dan itu sezaman dengan Arius itu sendiri, berasal dari gereja yang sama, yakni gereja Koptik. Dan terakhir, catatan mengenai Muhammad SAW ada di dalam buku yang ditulis oleh tokoh yang tidak dikenal namanya, tapi di situ disapa sang nabi itu dengan sebutan Muhammad Huton Sarakenon, Muhammad yang berasal dari kaum Saracen. Baik, terima kasih Ustadz Ali. Demikian saudara-saudari sekalian, perjumpaan pada malam hari ini. Dan tadi sudah dijelaskan panjang lebar, jadi kalau ingin memperdalam lagi silakan diputar ulang-ulang supaya lebih paham. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.